Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada keputusan yang tidak selalu mudah. Memilih pekerjaan, menentukan langkah hubungan, mengasuh anak, menghadapi konflik, bahkan sekadar memilih sikap di tengah ketidakpastian. Dan di saat seperti itu, seringkali kita merasa buntu, tidak tahu harus bagaimana. Pikiran logis kita terbatas, dan hati kita kadang dipenuhi ketakutan atau kekhawatiran. Disinilah Yakobus menuntun kita kepada sebuah kebenaran yang sangat dalam dan menyejukkan. Minta saja kepada Allah. Ayat ini tidak dimulai dengan perintah yang sulit, tidak juga dengan tuntutan moral yang berat. Justru dimulai dengan kenyataan bahwa kita kekurangan hikmat. Tuhan tahu kita rapuh. Tuhan tahu kita tidak tahu semua jawaban. Tapi Dia juga tahu satu hal. Kita bisa datang kepadanya. Dan bukan hanya bisa, kita harus datang kepadanya. Yakobus menegaskan bahwa Tuhan tidak pelit. Dia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Artinya, Tuhan tidak mencela kita karena ketidaktahuan kita. Dia tidak berkata, "Kamu datang lagi, kamu kan sudah besar, harusnya tahu." Tidak. Tuhan menerima kita apa adanya, dan dengan kasih-Nya yang besar, Ia mencurahkan hikmat dari surga kepada siapapun yang meminta dengan iman. Namun, ada satu syarat penting, datang dengan iman, bukan dengan keraguan. Dalam ayat selanjutnya, Yakobus memperingatkan agar kita tidak meminta dengan hati yang bimbang. Karena orang yang bimbang seperti ombak di laut yang diombang-ambingkan angin. Ini bukan tentang sempurna dalam iman, tapi tentang percaya sepenuh hati bahwa Tuhan mendengar dan memberi sesuai kehendak-Nya yang sempurna. Hikmat dari Tuhan bukan sekadar kepintaran, bukan hanya solusi yang masuk akal atau jalan keluar yang logis. Hikmat dari Tuhan adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang ilahi. Ia mengubah cara kita melihat masalah, mengarahkan hati kita untuk memilih jalan yang benar meski tidak populer, dan memberi kedamaian dalam ketidakpastian. Renungan ini mengundang kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk logika manusia dan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dunia memaksa kita untuk tahu semuanya, Tuhan justru mengundang kita untuk mengakui keterbatasan kita dan bersandar kepadanya. Dan saat kita melakukannya, kita akan melihat bagaimana Tuhan perlahan menyingkapkan jalannya, memberikan hikmat yang tepat pada waktunya, dan membentuk kita menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Apakah hari ini kamu merasa tidak tahu harus bagaimana? Jangan biarkan kebingungan menjadi tembok antara kamu dan Tuhan. Jadikan itu jembatan. Datanglah kepadanya. Mintalah dengan rendah hati dan iman. Karena Dia sudah siap menjawab, bukan dengan marah, tapi dengan kasih. Bukan dengan celaan, tapi dengan anugerah. Tuhan tidak menunggu kita tahu segalanya. Ia hanya menunggu kita datang dan meminta. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, di hadapan-Mu aku bersujud, menyadari betapa terbatasnya pemahamanku dalam menghadapi kompleksitas kehidupan ini. Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, dan aku datang memohon agar Engkau mencurahkan hikmat-Mu
ke dalam hatiku. Firman-Mu dalam Yakobus 1 ayat 5 mengajarkanku bahwa jika aku kekurangan hikmat, aku harus memintanya kepadamu, Allah yang memberi dengan murah hati kepada semua orang, tanpa membangkit-bangkit. Aku percaya akan janji-Mu ini, dan dengan iman aku memohon, berikanlah aku hikmat-Mu, ya Tuhan, dalam setiap keputusan yang harus aku ambil, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan. Aku sering merasa bingung dan ragu. Aku membutuhkan hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu dan melangkah sesuai dengan rencana-Mu. Seperti Salomo yang meminta hikmat untuk memimpin umat-Mu, aku juga memohon hikmat agar dapat menjalani hidup ini dengan bijaksana. Tuhan, aku ingin memiliki iman yang teguh saat aku berdoa kepadamu. Aku tidak ingin bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Aku percaya bahwa Engkau mendengar doaku dan akan menjawabnya sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Dalam setiap tantangan dan pencobaan yang aku hadapi, berikanlah aku hikmat untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Ajarlah aku untuk bersabar dalam penderitaan, rendah hati dalam keberhasilan, dan setia dalam pelayanan. Biarlah hidupku menjadi cerminan kasih dan kebenaran-Mu di tengah masyarakat. Ya Allah, aku juga berdoa agar hikmat-Mu membentuk karakter-Mu dalam diriku. Ajarlah aku untuk bersabar dalam pencobaan, rendah hati dalam keberhasilan, dan setia dalam pelayanan. Biarlah hidupku menjadi cerminan kasih dan kebenaran-Mu di tengah masyarakat. Tuhan, aku tahu bahwa hikmat dari-Mu bukan hanya untuk kepentinganku sendiri, tetapi juga untuk memberkati orang lain. Oleh karena itu, jadikanlah aku saluran berkat bagi sesama, agar melalui hidupku, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau setia dan murah hati. Aku percaya bahwa Engkau akan memberikan hikmat yang aku butuhkan, tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin.